Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran sirah. Nah, sekarang kita melanjutkan masih di bab tentang penaklukan di masa Khulafa ar-Rasyidin. Sekarang kita masuk di penaklukan Irak dan juga Persia. Nah, kalian bisa peta di sini, lihat ini adalah warna hijau adalah Khulafa Rasyidin ya. Warna merah adalah ini Sasanian Empire atau Persia, dan Byzantine Empire adalah Romawi. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah peta dua kekuatan besar pada waktu itu. Nah, kita akan pelajari insyaallah bersama-sama. Baik. Kita masuki penaklukan Irak dan Persia pada masa yang pertama dalam masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya ke Irak untuk memerangi orang-orang Persia yang menolak masuk Islam. Maka terjadi beberapa kali pertempuran yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Di antaranya perang yang penting adalah perang Dhatus Salasil. Dhatus Salasil yaitu perang rantai ya, dikatakan perang rantai karena orang-orang Persia itu mengikat kaki-kaki para pasukannya dengan rantai dengan masuk agar tidak lari ke belakang. Nah, pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid bersama sebagian pasukannya ke Syam untuk membantu menghadapi pasukan Romawi ya, dan menunjuk Al-Musanna bin Harithah sebagai pengganti Khalid bin Walid di Irak. Jadi setelah perang Dhatus Salasil, orang-orang Persia berhasil ditundukkan, ya, kaum muslimin berhasil menaklukkan Irak, ya, dan orang-orang Persia berhasil ditundukkan. Nah, sebagian masih tinggal di Irak dan sebagiannya keluar dari Irak. Nah, kemudian tadi setelah ya pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk bersama sebagian pasukannya pergi ke Syam untuk membantu menghadapi pasukan Romawi. Maka pasukannya kaum muslimin ya berkurang di Irak sehingga mendorong pasukan Persia ya untuk kembali ke Irak untuk memerangi kaum muslimin. Ya, maka Al-Musanna meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar yang waktu itu ya sedang sakit untuk yang terakhir kalinya. Ya, sehingga beliau pun berwasiat kepada Umar bin Khattab untuk mengirim pasukan bantuan ke Irak, yaitu untuk membantu Al-Musanna bin Harithah untuk membantu menghadapi pasukan Persia. Nah, sehingga kita lanjutkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama adalah pertempuran Al-Jisr atau pertempuran jembatan ya, karena berlangsung pertempuran ini di Sungai Efrat ya. Kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu dan pasukan Persia di bawah pimpinan Rustum. Ya, terjadi pertempuran ini di Sungai Efrat ya. Maka kita itu ya pemimpin kaum muslimin yaitu Abu Ubaid ya mati syahid ya, berhasil terbunuh ya oleh pasukan Persia sehingga pasukan muslimin menjadi kacau balau ya, bahkan syahid di antara mereka sekitar 4.000 orang. Nah, kemudian sisanya dari pasukan kaum muslimin yang di bawah pimpinan Al-Musanna bin Harithah bertempur mati-matian ya, dan akhirnya berhasil membangun jembatan Sungai Efrat kembali sehingga bisa untuk menyeberang kembali ya. Kemudian tersisa 3.000 pasukan, maka Khalifah Umar bin Khattab mengirim bantuan pada bulan Ramadan dan berkumpul di Al-Buyub ya di dekat Sungai Efrat untuk melanjutkan kembali peperangan melawan Persia. Nah, maka Persia pun mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Maka terjadilah pertempuran yang hebat dan ketika itu ya Persia mulai mengalami kekalahan. Ya, mereka pun digiring ke arah jembatan. Kemudian ya strategi ya pasukan muslimin yaitu dengan memutus jembatan sehingga ya berhasil membunuh sebagian besar ya pasukan Persia beserta dengan panglimanya.
Nah, kemudian sebagian yang lain pun lari bercerai-berai. Nah, ini ya dari penaklukan Irak di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang pertempuran selanjutnya. Setelah pertempuran Al-Jisr, ya, maka pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dengan 30.000 tentara, ya, beranjak ke Qadisiyah. Nah, untuk memerangi orang-orang Persia, ya. Maka pasukan Persia pun, ya, mempersiapkan pasukan yang cukup besar di bawah pimpinan oleh Rustum. Pertemuan ini berlangsung 3 hari, ya. Hari pertama Persia mendapatkan kemenangan karena menggunakan pasukan gajah. Ya, kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia setelah datang pasukan bantuan dari Syam. Rustum ya berhasil dibunuh oleh Al-Hilal bin Al-Qamah, ya, dan sekitar 30.000 pasukan Persia terbunuh, ya. Kemudian di pihak kaum muslimin gugur sebagai syahid sekitar 8.000 pasukan. Nah, kemudian hasil dari perang Qadisiyah adalah hancurnya kekuatan Persia. Kemudian banyak orang-orang Arab Irak ini masuk Islam, kemudian jalan menyerang Madain, ya. Madain ini adalah ibu kota Persia dan sebagai awal berakhirnya Daulah Persia. Nah, kita lanjutkan setelah pertempuran Qadisiyah ada pertempuran Al-Madain tadi. Nah, setelah istirahat di 2 bulan di Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya bergerak menuju Madain, ya, sebagai ibu kota Persia. Kemudian mengepungnya selama 2 bulan. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Madain dan Basdajir, yaitu Raja Persia, berhasil melarikan diri. Nah, kaum muslimin yang mendapatkan rampasan yang sangat banyak dari perbendaharaan Kisra, diantaranya adalah Istana Putih, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adzan di istana tersebut dan memadamkan api majusi, ya, serta merayakan salat Jumat di tempat tersebut. Nah, ini dikuasainya kota Al-Madain sebagai ibu kota Persia oleh kaum muslimin, ya. Dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Di antaranya adalah Istana Putih, ini istana kebanggaan dari Persia. Akhirnya bisa ditundukkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian setelah itu Raja Persia tadi, Basjarjid ini mengumpulkan pasukan yang sangat besar di Nahawan untuk membalas kekalahan di Madain, sehingga terkena dengan Perang Nahawan tahun 21 Hijriah. Nah, maka Umar bin Khattab, khalifah waktu itu, mengirim pasukan yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrim, ya, kemudian mengepung benteng Nahawan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pasukan Persia berhasil dipancing keluar, ya, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat besar. Nah, Panglima An-Nu'man bin Muqarrim syahid, ya, dan digantikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya Persia berhasil dikalahkan dan dikuasailah kota Nahawan, ya, maka tunduklah Persia pada kaum muslimin saat itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini adalah dari perang Nahawan, kaum muslimin sekitar 30.000 dan kaum pasukan Persia ada sekitar 130.000 pasukan, ya, jumlahnya sangat banyak, tidak sebanding sebenarnya, tetapi dengan keimanan dan bantuan dari Allah Ta'ala, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia. Dan sebelahnya ini adalah benteng Nahawan. Benteng Nahawan, ya, yang menjadi benteng terakhir pasukan Persia pun akhirnya bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, dan ini adalah kekuasaan Khalifah Umar yang pada puncaknya itu sangat luas, ya, setelah perang Nahawan tadi, ya, menguasai, ya, wilayah yang sangat luas, ya, dari wilayah ini Mesir, ya. Nah, sampai dengan di sini ada India. Nah, sangat luas, ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini wilayah kekuasaan kaum muslimin.
Nah, barakallahu fikum. Dan di sini ada Irak, ya. Nah, di sini kan Persia, kekuasaannya Persia. Di sini nanti adalah Romawi. Ya, ini Persia, ini adalah Romawi. Dan semuanya nanti akan dikuasai kaum muslimin. Ya, tapi barakallahu fikum. Ini dari pembahasan kita tentang penaklukan ya, Irak dan Persia pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengambil pelajaran. Nah, untuk bisa kita menjadikan semangat ya di dalam menyebarkan agama tauhid ini. Ya, kita mungkin tidak mengalami perang sebagaimana para sahabat ya menyebarluaskan Islam ke penjuru dunia, tapi sekarang ya dakwah ya bisa dengan macam-macam, mulai dari diri kita sendiri ya dakwah untuk mempelajari Islam. Yaitu adalah seutama-utama jihad pada saat ini adalah belajar ya menuntut ilmu agama. Nah, barakallahu fikum, wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.